Ahadumain hoyo Tuhan, Tuhan dalam kemampuan daripada yang lain, hai sama-sama. Okey. Ataupun jangan nak ihtimal dua boh kan, kita puas ke Tuhan, kita puas ke yang makdur. Berarti bumi dan langit hana bedali yang satu dengan yang lain dalam kemampuan. Makanya hana bedali fala yatamayaz, maka tidak beda dianya Tuhan fil makdur anil akhar. Jadi kemampuan makdurnya bu atau diciptakan yang di langit dengan yang diciptakan bumo, ini anil akhar bumo, nya hana bedali berarti. Mandoboh na kemampuan kan? Sama kemampuan untuk diciptakan. Makanya lagi kan makdurian di antara dua boh kadir. Makna jipu. Kan cerita lagi kena dua Tuhan yang mampu. Nyo bumo yo kena Tuhan dua ciptakan. Tuhan yang ciptakan langit mampu enggak? Mampu lagi kemampuan dia. Berarti di antara dua boh kekuatan yang besar. Tuhan pertama dengan Tuhan. Jadi makdurnya dah bumo apa? Nah, maka nisbah bumoyan untuk diciptakan di Tuhan pertama dengan Tuhan kedua sama macam laisa bi aula ya wala yakunu nisbatu ila hadima bi aula minal akhar. Makanya lagi kan kembalilah mustahil, mustahil. Pada asumsi saling rebut dua yang sama tanpa ada perbedaan. Saling rebut dua roh Tuhan yang kemampuan sama untuk saboh makdur. Lanjut ya. Mesti harus temu salah saboh. Nya temu salah apa berarti kalau Tuhan lain kan Tuhan ya. Mau kah? Dipampai enam form. Sebabnya kitab nasyarah hasyah mengat nak puas tamer kah? Nya tiga tinggal nembut hana ne pupah tamer. Uka dan gelang dia hana moholin dia. Hatta lung sendiri, kayak lung tiga ini keman hoy oleh berta. Kadang iwo ke mafhum. Mau kah? Nanti kah? Oh, mana gue lelong ngap dia tunggu. Nak kagak buat kue ni kalau mah. Dinde urung ro nak kalung teh roro. Mau. Belum debat ndak pakan Tuhan yang tiro, pakan han no pakan hamdi. Hana bayar kalau kitab. Tinya emang hana mampu bayar tabut kitab awal lo, mul bare bayar buat lo. Yang mampu bayar tabut kitab lanjutan. Kan gua. Nyo kutub pertama yo bujut no. Tamhid dan bawah tamhid bunai dua ulai kan tamhid bawah tamhid. Kutub pertama budi dua ulai, kutub pertama antara lain wujud Allah. Dan lanjutan-lanjutan ji Allah kan johar, Allah kan arat, Allah kan dia haras, Allah zero, Allah jadakan nyan bui dua ulai mendum. Poin-poin ji beserta argumen-argumen ji dan syubhat, sebagian syubhat. Oh. Kah. Kita mulai tunggu. Kang oh. Kita mulai oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bikhair. Al-Qutbus Tsani fi Sifat, kutub yang kedua pada pembahasan sifat. Wa fihi, pada kutub ini ada 7 dakwaan, sab'u da'awa. Nadda'i karena kita klaim karena kita klaim, kita menduga, kita meyakini bahwa sungguh Allah Ta'ala itu alimun, qadirun, hayyun, muridun, sami'un, basirun, mutakallimun. Dan ini adalah 7 sifat. Dan tercabang daripada 7 sifat ini oleh nazar, bernalar pada 2 perkara. Ahaduhuma ma takhtasu bihi ahadu sifat. Pertama adalah perkara-perkara yang terkhusus dengannya perkara oleh salah satunya sifat. Maksudnya nanti ada sifat yang tidak ada muta'alaq, ada muta'alaqnya ke beberapa, ada yang ke maujudat, ada yang ke semuanya. Jadi apa yang terpisah? Jadi ma takhtasu bihi ahad, apa yang membedakan antara sifat dengan sifat yang lain? Wasani ma tashtariku fihi jami'u sifat, sesuatu yang sama padanya oleh semua sifat. Apa titik temu di antara sifat-sifat ini? Maka hendak terjadilah ataupun dimulailah ataupun terjadilah permulaan
dengan pembagian pertama, wahwa pembagian pertama itu adalah menetapkan asal sifat dan menjelaskan khusus-khusus daripada hukum-hukumnya sifat. As-sifatul ula al-qudrah. Jadi ini harus benar-benar dipahami, karena setelah kita memahami Tuhan dengan segala wujudnya, dengan wujud dan yang berhubungan dengan wujud, sekarang Tuhan memiliki sifat. Dengan kita memahami sifat Tuhan, kudrah dan iradah, maka pada persoalan af'alul ibad, itu dengan mudahnya kita bisa memahami. Karena satu saja pembahasan kurang kita pahami, maka pembahasan setelahnya berefek dengan pemahaman kita di belakang. Sifatul ula al-qudratu. Nadda'i anna muhdisal alami qadirun. Sifat yang pertama, kudrah, kekuasaan, kemampuan yang tidak ada batas. Kita meyakini bahwa sungguh yang menciptakan alam itu punya kekuasaan, punya kemampuan secara mutlak. Apa argumen bahwa Tuhan itu qadir? Li'annal alama fi'lun muhkamun murattabun mutkanun mandumun mustamilun ala anwa'in minal ajaibi wal ayati wa dzalika yadullu 'alal qudrati. Apa argumennya? Karena bahwa sungguh alam itu adalah satu perbuatan yang sangat bagus, lagi yang murattab tersusun, mutkan, muhkam tadi bagus, murattab tersusun rapi, mutkan kokoh, mandum seperti murattab. Mandum itu juga terhias, tersusun. Jadi kalau tartib itu seperti kepala di atas, tangan di samping, di bawah kepala, ini tartib. Kemudian penyusunan yang ada di antara anggota ini dinamai mandum. Kembali ke furu' lagawiyah. Mustamilun yang mencakupi alam ini di atas berbagai daripada keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda. Wadzalika, dan semua ini menunjuki adanya yadullu 'alal qudrah. Jadi menetapkan Tuhan itu ada kudrah tanpa kita melihat teks Al-Quran. Karena teks Al-Quran itu kita sudah beriman dengan Nabi. Ini ceritanya belum bertemu dengan Nabi nih. Karena pembahasan Nabi nanti ke depan. Apa bukti Tuhan itu memiliki kekuasaan yang sempurna? Adanya alam ini, jika kita pandang alam ini sungguh luar biasa. Mulai dari susunannya, arsiteknya, bangunannya, dan semua yang dikandung oleh alam ini. Dan ini menunjukkan ada superpower di belakang ini. Maka kenapa? Karena lukisan yang sangat bagus itu menunjuki ada kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh orang yang melukis. Begitu juga alam semesta ini. Bayangkan sebagaimana yang disampaikan oleh ayat Quran, bagaimana ada dinding tapi adanya atap tanpa tiang. Inilah langit. Makanya mukjizat itu sebenarnya semua di sekeliling kita itu adalah mukjizat. Cuma sebagai manusia memahami mukjizat itu adalah perkara yang belum pernah dia lihat, kemudian dia lihat yang kira-kira perbuatan itu luar biasa. Itu baru dinamakan mukjizat. Padahal seperti laut, itu mukjizat. Siapa manusia yang bisa menciptakan laut? Siapa yang bisa membuat gunung? Hatta yang paling kecil pun nggak ada yang membuat. Itu semua mukjizat. Wa nurattibul qiyasa fanaqul, ada satu kitab tentang alam ulu wa alam sufli. Jadi ada persoalan yang di langit dengan benda-benda yang ada di bumi yang dijelaskan keajaibannya dan masing-masing menunjuki kepada adanya Tuhan. Ada kitab khusus itu. Wa nurattibul qiyasa fanaqulu kullu fi'lin muhkamin fahuwa sadirun min fa'ilin qadirin wal 'alamu fi'lun muhkamun fahuwa idzan sadirun min fa'ilin qadirin. Ini kias. Kita menyusun kias dalam mantik, maka kami katakan semua perbuatan yang bagus, yang kokoh, yang indah, maka perbuatan itu muncul dari yang melakukan hasil daripada
sosok yang melakukan dan yang melakukan itu memiliki kemampuan. Ini mukadimah ini kita sepakati. Mukadimah yang kedua, alam ini adalah perbuatan, hasil daripada perbuatan. Jadi fi'lun ini tapi dengan makna hasil bil masdar ya. Hasil bil masdar. Karena kalau buat itu kan belum jadi kan. Ini hasil daripada buat. Jadi masdar itu kadang-kadang bermakna dengan hasilnya. Alam itu adalah hasil perbuatan yang sangat indah dan yang sangat bagus. Fahuwa, maka saat itu alam ini saat itu maka dianya alam saat itu hasil muncul daripada fa'il yang melakukan lagi yang kuasa. Oke. Fa fi ayyi aslaini nisa. Maka pada salah satu mukadimah itu perdebatan. Maka di mana di antara dua mukadimah itu debat. Dalam arti mukadimah mana yang kamu tidak terima? Mukadimah yang pertama apa mukadimah yang kedua? Fa in qila lima qultum innal alama fi'lun muhkam. Maka jika ada yang mengatakan, kenapa kalian katakan alam ini adalah hasil perbuatan yang sangat bagus, yang sangat indah? Apa dalilnya? Bahwa alam ini sangat indah dan sangat bagus. Berarti yang dia kritik apa? Mukadimah yang kedua. Qulna anaina bikaunihi muhkaman tarattubahu wa intidamahu wa tanasubahu. Kami jawab, yang kami maksudkan dengan keadaan alam ini itu muhkam. Maksud alam ini muhkam apa? Tersusunnya alam, intidamnya alam, dan sesuainya antara satu bagian dengan bagiannya alam. Jadi lihat fungsi manusia saja, setiap juzuk yang dimiliki oleh tubuh manusia itu ada memiliki fungsi masing-masing. Andai dibalik anggota, misalnya dibalik posisi salah satu anggota ke tempat yang lain, sungguh cin bayang lek ulai urang hidup di samping tu. Di samping bak perut hidup ulai ke banhi. Ana indah ke? Faman nadara fi a'dha'i nafsihi dhahirati wal batinati dhahara lahu min ajaibil itqani ma yatulu hasruhu. Maka siapa saja yang meninjau, yang menganalisa pada anggota-anggota dirinya, baik yang zahir dan yang batin, niscaya akan jelas bagi orang itu daripada keajaiban-keajaiban itqan, keindahan, kebagusan oleh sesuatu yang panjanglah batasannya sesuatu. Andai kita perhatikan setiap anggota tubuh yang dimiliki oleh manusia, baik yang zahir ataupun yang batin, kita akan menemukan keajaiban-keajaiban yang tidak ada batasnya. Maka Imam Ghazali sering menganjurkan apa? Untuk mempelajari ilmu anatomi, tasyrih, ilmu bedah. Karena dengan bedah kita bisa melihat keindahan tubuh manusia. Selama ini pertanyaan kenapa iman kita biasa-biasa saja. Analisa kita biasa-biasa saja. Kenapa? Yang kita miliki saja enggak kita perhatikan. Maka ada orang tanya, kenapa contoh dalam mantik itu hayawanun natik? Selalu hewan natik. Semua pembahasan hewan natik, semua buku hewanun natik. Jawabannya, hewan natik itulah diri kamu. Kalau diri kamu saja tidak kamu pahami, maka bagaimana kamu bisa memahami yang lain? Ini yang paling dekat dengan kamu saja kamu tidak bisa pahami. Bagaimana kamu bisa memahami contoh-contoh yang jauh dari diri kamu? Faham? Maka para ulama dulu berangkat dari keinginan untuk menambahkan iman, mempelajarilah ilmu anatomi. Bahkan murid Imam Ar-Razi menulis ilmu kalam, dan beliau di mukadimah itu menyampaikan, saya mempelajari dan mendalami ilmu fisika dan kimia itu karena dorongan keimanan. Karena saya beriman dengan Tuhan, saya harus mempelajari ilmu kimia dan fisika. Karena kimia dan fisika adalah bagian daripada alam. Dengan saya memahami fisika dan kimia, saya melihat keindahan alam ini, keajaiban alam ini. Dengan memahami keajaiban alam ini, saya makin iman dengan Tuhan. Jadi landasan orang belajar kimia, fisika, dan ilmu yang lain, ilmu alam semesta, antara ulama dulu dengan sekarang, itu dulu dorongannya iman, sekarang dorongannya adalah uang. Ya kan? Jabatan, profesi. Oke? Jadi itu dulu nggak perlu ada tuntutan. Emang dorongan keimanan.
Karena banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk afala ya'qilun wa afis sama wal ard. Dan sama itu ya dengan apa yang diliputi oleh langit itu dan bumi juga. Paham? Maka Imam Sanusi saat kalau tidak salah entah meninggal orang tuanya, beliau menemukan 1000 dalil adanya Tuhan. Karena apa? Karena pemakamannya di dekat gunung. Beliau memperhatikan gunung, tapi beliau menemukan ada 1000 dalil lagi tambahan adanya Tuhan. Padahal saat itu sedang apa? Sedang berduka. Keluarganya meninggal. Tapi beliau karena hatinya penuh dengan keimanan, apapun yang dia lihat adalah tanda adanya Tuhan. Fahaba aslun yudriku ma'rifatahu al-hissu wal musyahadah wa la yattasi'u juhduhu. Maka ini adalah mukaddimah yang kedua tadi, yang dipahami akan yang dapat mengetahuinya mukaddimah ini oleh panca indera wal musyahadah, dan tidak mampu wala yattasi, dan tidak cukup dan tidak mampu, tidak ada ruang untuk mengingkarinya mukaddimah. Ini adalah argumennya apa? Karena kita sudah membahas setiap mukaddimah itu harus kembali kepada daruri. Apa argumen alam ini indah, tersusun rapi? Musyahadah itu daruri, nggak perlu lagi. Oke, mukaddimah yang kedua musallam, diterima. Sekarang mukaddimah yang kedua. Fa in qila fa bima yudraku al aslul akharu huwa anna kulla fi'lin muhkamin murattabin fa fa'iluhu qadirun. Maka jika ada yang mengatakan fabima, maka dengan apa diketahui mukaddimah yang lain? Apa mukaddimah yang lain? Bahwa sungguh semua perbuatan, hasil daripada perbuatan yang muhkam, yang murattab, maka yang melakukannya adalah orang yang mampu, sosok yang memiliki kemampuan. Faham? Apa bukti setiap perbuatan yang indah itu di belakangnya ada sosok yang memiliki kemampuan? Karena ada sebagian orang etis mengkritisi apa? Boleh saja hal yang bagus itu muncul dari kebetulan. Kulna hadza madrakuhu daruratul aqli. Kami jawab, ini mukaddimah yang kedua ini sumber pengetahuannya adalah darurahnya akal, keputusan akal yang daruri. Fal aqlu yusaddiqu bihi bi ghairi dalilin. Maka akal mempercayai dengan mukaddimah ini dengan tanpa butuh argumen, yakni daruri, badihatul aqli. Tidak mungkin secara akal ada barang yang sangat indah tapi jadi dengan sendirinya, nggak mungkin. Misalnya HP saja, ada yang bilang HP itu bisa jadi dengan sendirinya, itu adalah perkara yang mustahil. Wala yaqdiru al-aqilu ala juhdihi. Tidak mampu oleh orang yang berakal untuk mengingkarinya. Mukaddimah yang kedua. Tidak bisa kita ingkari. Walakinna ma'a hadza nujarridu dalilan yaqta'u dabiral juhudi wal inadi fanaqul. Namun kita, walaupun begini, namun kita beserta ini, jadi maksudnya, walaupun ini perkara yang daruri, tetap kita hadirkan dalil. Walaupun ini daruri diterima oleh akal, nggak bisa diingkari oleh akal, tapi kita tetap menghadirkan argumen. Walakinna akan tetapinya kami beserta ini, kami kosongkan akan dalil, kami hadirkan kosongkan akan dalil, tajridnya dalil, yang dalil ini akan memotong pelaku dubur, ataupun pelaku yang ingkar wal inad, keras otak. Maka kita katakan, walaupun ini daruri, kita akan tetap menghadirkan dalil untuk apa? Untuk memotong, membunuh ataupun membasmi, membungkam orang-orang yang keras otak, yakni alias tidak menerima kebenaran. Fanaqul na'ni bikaunihi qadiran annal fi'la sadira minhu la yakhlu imma an yasdura anhu lidatihi aw lima'na zaidin alaihi. Ini penting ya. Kami maksud dengan keadaannya Allah itu mampu. Makna Allah memiliki kemampuan apa? Apa makna Allah kehadiran? Bahwa sungguh perbuatan yang muncul daripadanya Allah, perbuatan yang muncul dia perbuatan daripadanya Allah, itu tidak terlepas ada kala bahwa
muncul dianya perbuatan anhu daripada Allah karena dirinya Allah, ataupun karena makna yang zaid di atasnya Allah. Karena makna yang zaid. Jadi, ini kan hasil daripada perbuatan Allah. Alam ini jadi alam ini karena hasil daripada perbuatan Allah. Nah, perbuatan yang sudah jadi ini muncul karena diri Allah ataupun Tuhan memiliki sifat yang ada pada zat Allah. Ada dua kemungkinan. Falasifah dan Mu'tazilah mengatakan Tuhan itu qadirun tapi dengan laisa qadirun. Allah itu qadir bidzatihi, yakni apa? Allah itu tidak memiliki sifat zaidah karena untuk menghindari ta'adud kudama. Karena kalau Tuhan memiliki kudrah itu kadim, maka ada dua kadim, nggak boleh. Kadim itu cuma satu, yakni itu Tuhan. Tapi Tuhan memiliki kemampuan untuk menciptakan semuanya ya dengan dirinya, dengan zatnya. Paham? Ini falasifah dan Mu'tazilah. Adapun Asy'ariyah, Tuhan melakukan ini karena ada sifat kudrah yang ada pada diri. Ada sifat yang zaid ala zat. Mana sifat zaid ala zat? Bukan zat. Sifat ya, sifat. Paham? Karena mafhum kudrah dengan mafhum zat beda nggak? Walaupun nanti kudrah itu dilakukan oleh zat. Saya bisa mengangkat kitab ini karena ada kudrah pada saya. Karena kudrah bukan karena saya. Paham? Wa batilun ayyuqala sadara anhu lidzatihi id law kana kadzalika lakana qadiman ma'adzat. Dan batillah bahwa dikatakan muncul perbuatan itu muncul perbuatan daripadanya Tuhan karena diri zat Tuhan. Kenapa? Id law kana kadzalik, karena laukana kalau adalah perbuatan itu muncul karena diri Tuhan, laukana it, karena kalau ada dianya perbuatan itu sedemikian, ini apa? Muncul karena zat Tuhan, niscaya adalah perbuatan itu kadim beserta zat. Beserta matahari, begitu terbit langsung ada cahaya nggak? Bisa nggak terpisah antara cahaya dengan matahari begitu terbit? Nggak kan? Zat itu kadim nggak? Maka dengan zatnya kadim, maka semua yang terhubung dengan zat harus ada juga. Andai alam ini, adanya alam ini karena zat Tuhan, maka alam ini juga kadim sebagaimana zat Tuhan. Kayak tadi, matahari begitu terbit, cahaya itu ada. Nggak ada pemisahan, ataupun ada jeda dari terbitnya matahari dengan cahaya. Begitu juga, adanya Tuhan, maka alam ini ikut ada. Nah, adanya Tuhan itu kadim, maka adanya alam juga kadim. Maka batil, mustahil alam semesta ini, perbuatan untuk menciptakan alam semesta ini muncul daripada Tuhan karena diri Tuhan. Kenapa? Karena lazim daripada pendapat ini, alam ini nanti kadim. Maka falasifah mengatakan alam ini kadim. Karena Tuhan tidak boleh menganggur katanya. Ya kayak matahari, begitu adanya matahari langsung ada cahaya. Fadalla ala annahu sadara li zaidin ala dzat. Maka kalau mustahil, kan tadi ada dua opsi, karena zat, karena ataupun sifat zaid. Mustahil ini, maka ya opsi yang kedua, maka menunjuki dianya perbuatan ala annahu, di atas bahwa sungguhnya perbuatan itu muncul dianya perbuatan anhu, cuma nggak ada anhu lagi kan. Kenapa muncul perbuatan itu? Karena ada yang lebih di atas zat Allah. Jadi adanya alam ini karena ada sesuatu yang lain pada zat Allah, yang lebih dari zat Allah. Kita belum menentukan apa yang lebih itu, karena kan ini kita untuk mengisbat sifat. Ini argumen Imam Ghazali sedang membahas mengisbat sih. Lawan kita di sini adalah falasifah dan Mu'tazilah. Karena falasifah, Mu'tazilah dan Ibnu Arabi menafikan sifat. Fasifatu zaidatul lati biha tahayya al-fi'lu lil wujudi nusammiha qudratan. Maka sifat yang lebih yang barusan kita bicarakan, yang dengan sifat itu siaplah perbuatan untuk ada,
kita namakan akannya sifat yang zaidah itu akan kudrah. Alam ini ada karena ada sifat yang ada pada Allah. Sifat yang zaidah ala zat. Mana sifat zaidah ala zat? Bukan zat ya. Ada sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Sifat itu apa? Kudrah. Kita namakan Apa mana kudrah? Yakni perbuatan itu ada. Suatu perbuatan itu muncul, yakni ada dari tidak ada. Itu karena kudrah. Sifat yang bisa menghasilkan suatu perbuatan untuk ada, itulah sifat itu kita namakan kudrah. Ini definisi daripada kudrah. Idil qudratu fi waddi'il lisani ibaratun anis sifatil lati biha yatahayya'ul fi'lu lil fa'ili wa biha yaqa'ul fi'lu. Karena kudrah dalam penetapan lisan, dalam bahasa lah kata lain, itu kata lain daripada sifat yang alati yang dengan sifat itu adalah perbuatan, sangguplah ataupun tahayu itu kemampuan ya, perbuatan baginya si fa'il, dan dengannya sifat itu terjadilah perbuatan. Dalam bahasa, kudrah itu makna kemampuan, kekuatan lah kata lain, kemampuan. Makna kemampuan lah sifat yang dengan sifat itu seorang pelaku bisa melakukan sesuatu. Kenapa saya bisa mengangkat kitab? Karena saya ada kemampuan untuk mengangkat. Dengan kemampuan itu mengangkat ini terjadi. Karena kalau tidak ada kemampuan saya tidak bisa mengangkat ini. Faham? Oke, alhamdulillah. Wa hadzal wasfu mimma dalla alaihi taqsimul qati'ul ladzi dzakarnahu. Ini wasaf, yakni wasaf daripada kudrah, itu termasuk daripada perkara-perkara yang ditunjuki di atasnya perkara oleh taksim yang qat'i, yang pasti, yang telah kami sebutkan akannya taksim. Ada taksim kan di belakang? Apa taksimnya? Perbuatan ini ada kala karena zat, ada kala karena sifat. Nah, ini cuma dua pilihan. Dairah bainal isnain. Kalau bukan ini maka ini, kalau bukan ini maka ini. Maka qat'i. Taksim yang disebutkan oleh Ghazali belakang adalah qat'i. Ternafi salah satu maka terisbat yang lain. Oke, jadi wasaf yang barusan disampaikan ini adalah hasil daripada taksim yang dibahas yang lalu, yang mana taksim itu adalah qat'i. Walasna na'ni bil qudrati illa hadhihi sifata wa qad asbatnaha. Dan tidaklah yang kita maksudkan dengan kudrah kecuali ini sifat, dan sungguh telah kita tetapkan akan ini sifat. Maka maksud daripada kudrah ya sifat ini. Sifat apa? Kemampuan yang dengan kemampuan itu bisa melakukan sesuatu. Dan dengan kemampuan itu kita bisa menghasilkan sesuatu. Itu makna daripada kudrah. Dan kita sudah menetapkan adanya kudrah pada Allah. Fa in qila fa hadha yanqalibu alaikum fil qudrati fa innaha qadimatun wal fi'lu laysa biqadimin. Maka jika ada yang mengatakan, maka ini yakni apa? Alam ini, fi'lun itu muncul karena kudrah. Tadi kenapa kita mengatakan alam ini tidak boleh adanya alam ini karena zat Tuhan? Karena kadim risikonya. Nah, oke. Kudrah Allah kadim enggak? Maka yang hasil daripada kadim juga. Kan ini efek yang kamu kritik terhadap saya, kata orang Bali, kena juga kalian. Fahadha, maka ini itu inkilab, yakni yang qalibu berubah ataupun terarah ataupun terbalik di atasmu pada kudrah juga, pada kudrah. Kenapa? Karena bahwa sungguhnya kudrah itu kadim, dan perbuatan itu bukanlah kadim. Jadi hubungan antara satu kalam dengan kalam lain antum harus pahami. Ini kenapa ada fa'inkila? Syubhat yang tadi. Qulna sayati jawabuhu fi ahkamil iradati fima yaka'ul fi'lu bihi. Kami jawab selagi datang jawabannya syubhat ini pada hukum-hukum iradah, pada perkara-perkara yang akan terjadinya perbuatan dengannya perkara. Jawabannya nanti di pembahasan iradah. Pada perkara-perkara, ini pada persoalan yang akan terjadi. Kan iradah itu kan belum terjadi kan? Oke, jawabannya nanti bisa dilihat sebagaimana di footnote halaman 231.
Wa idza asbatna al-qudrata falnadhkur ahkamaha. Apabila kita, dan saat kita telah menetapkan akan kudrah, maka hendaklah kita menyebutkan hukum-hukumnya kudrah. Oke, kudrah, Allah itu memiliki kudrah, maka hukum-hukum kudrah itu apa saja? Wa min hukmiha annaha muta'alliqatun bi jami'il maqdurati wa a'ni bil maqdurati al-mumkinati kullaha. Termasuk daripada hukum-hukum kudrah, bahwa sungguh kudrah itu terhubung dengan semua yang makdurat, Apa makna makdurat? Wa a'ni, dan yang aku maksudkan dengan makdurat, mumkinat kulliha. Semua perkara yang mungkin. Pertanyaannya, saat Allah mampu melakukan terhadap yang mungkin, tidak pada wajib, tidak pada mustahil. Apakah ini lemah Tuhan? Apakah lemah saat kudrah Tuhan tidak ta'aluk, tidak terhubung kepada yang wajib dan tidak pada yang mustahil? Mustahil itu emang tidak ada sama sekali. Bagaimana bisa ta'aluk? Misalnya gini, kita manusia, ini takrib, kita manusia. Ada nggak seorang manusia mengatakan saya mampu meminum air laut semua yang ada di muka bumi ini? Ada, itu nggak ada kud. Nggak ada kud, karena itulah perkara yang mustahil. Tapi meminum satu gelas, itu adalah kudrah, ada porsinya. Wala yakhfa annal mumkinati la nihayata laha, fala nihayata idzan lil maqdurati. Dan tidak tersembunyi, yakni jelas bahwa sungguh mungkin itu tidak ada batasan baginya mungkin. Maka kalau mungkin itu tidak ada batasan, fala nihayah, maka tidak ada penghujung saat itu bagi makdurat. Apa makna tidak ada penghabisan, tidak ada ujung bagi mungkinat? Kan ini masih belum jelas. Wa na'ni biqaulina la nihayata lil mumkinati anna khalqal hawadisi ba'dal hawadisi la yantahi ila haddin yastahilu fil aqli hudusu hadisin ba'dahu. Dan yang kami maksudkan dengan perkataan kita, tidak ada batasan bagi mumkinat. Apa makna tidak mungkin? Kudrah itu takluk pada yang mumkinat yang tidak ada batasan. Maksudnya, anna, bahwa sungguh menciptakan hawadis, dari tidak menciptakan perkara yang hawadis, yakni dari yang tidak ada kemudian ada. Setelah hawadis, itu tidak berakhir kepada satu batasan yang mustahil pada akal oleh hudusnya hadis setelahnya batasan. Bahwa sungguh menciptakan hawadis setelahnya beberapa hawadis yang lain, itu tidak berakhir kepada satu batasan yang mustahil pada akal oleh hudusnya hadis, adanya satu hadis setelahnya batasan. Makna mungkinat itu tidak ada batasan begini. Makna mungkinat itu tidak ada batasan bahwa Tuhan untuk menciptakan itu tidak ada batasan. Kemampuan untuk menciptakan mungkinat itu tidak ada batasan. Dalam arti apa? Dalam arti tidak ada batasan yang kira-kira setelah batasan ini, lewat batasan ini Tuhan nggak mampu lagi. Bukan, oke. Makna la nihayatah lil mungkinat apa? Tidak ada batasan untuk kemampuan Allah. Makna batasan apa? Tuhan tidak mampu menciptakan hawadis lagi setelah batasan ini. Untuk hari ini, untuk detik ini, ada batasan nggak? Untuk hari ini, untuk detik, ada batasan kan? Manusia yang ada di muka bumi ini ada batasan kan? Tanpa melihat. Nah, apakah berakhir dengan detik ini? Kan tetap berlanjut. Besoknya tetap berlanjut. Itulah makna mungkinat tidak ada batas. Bukan dalam arti untuk melihat realita dia nggak ada batasan. Karena untuk melihat realitas sekarang ada batas. Tapi batasan sekarang, apakah berhenti hingga sekarang? Tak berlanjut. Itu makna la nihayata lil mumkinat. Tak terhingga. Menciptakan hawadis setelah hawadis itu tidak berakhir kepada satu batasan yang mustahil pada akal. Nggak boleh secara akal adanya hawadis lagi setelah itu. Bukan begitu. Fal imkanu mustamirun abadan. Maka imkan itu berkelanjutan selamanya. Seperti nikmat surga. Nikmat surga katanya kan nggak ada penghabisan. Untuk hari itu ada penghabisan. Cuma setelah itu ada lagi. Itu makna tidak ada penghabis. Wal qudratu wasi'atun li jami'i dzalika, dan kudrah itu mencakupi bagi semua sedemikian mungkinat. Hukum kudrah
ta'alluqnya terhadap semua yang mumkinat. Apa argumennya? Apa dalil burhaninya? Wa burhanu hadhihi da'wa wa huwa umumu ta'alluqil qudrati annahu qad dhahara anna sani'al alami wahidun. Dalil burhani ini dakwaan, yakni apa dakwaan? Wa huwa ini menafsirkan dakwaan umumnya ta'alluq qudrah. Apa dalilnya? Annahu bahwasanya, demirsaan bahwasanya. Sungguh jelaslah bahwa sungguh yang menciptakan alam itu satu. Maksudnya, qad dhahara sudah jelas kita uraikan di belakang, yang menciptakan alam ini adalah satu. Ya kan, pembahasan sebelum ini. Allah itu wahdaniyah. Oke, jelas. Kalau tidak jelas, maka kembali ke pembahasan yang lalu dulu. Setelah jelas, fa imma ayyakuna lahu bi izai kulli maqdurin qudratun. Wal maqduratu la nihayata laha. Maka ada kala bahwa ada baginya Tuhan dengan tiap-tiap makdur itu ada kudrah. Wal makdurat, dan makdurat itu, padahal makdurat itu tidak ada batasan baginya makduh. Fatas butuh kudarun muta'addidatun la nihayata laha. Maka adalah kudrah-kudrah yang terbatas, yang tidak ada terbatas baginya kudrah. Wahwa, dan ini adalah perkara yang mustahil. Kenapa mustahil? Lima sabaka fi ibtali dauratin la nihayata laha. Karena sesuatu yang telah terdahulu pada membatalkan daurah, ada kan daurah perputaran-perputaran yang tidak ada batasan baginya perputar. Tuhan itu satu. Oke, Tuhan itu satu. Semua makdur yang Tuhan ciptakan ada dua opsi dulu. Opsi yang pertama, setiap makdur, semua yang sudah diciptakan itu ada kudrah masing-masing. Ciptakan manusia ada kudrah, binatang ada kudrah yang lain. Ciptakan bumi ada kudrah lain, ciptakan lain ada kudrah lain. Jadi setiap makdur, setiap yang diciptakan ada kudrah yang lain. Nah, makdurah itu ada penghabisan? Nggak ada penghabisan. Maka sama dengan kudrah juga tidak ada penghabis. Ya kan? Wal makdurah tidak ada penghabisan. Maka kalau makdurah tidak ada penghabisan, maka istilahnya yang mengawasi setiap makdurat ini, yang menghasilkan setiap makdurat tidak ada penghabisan. Setiap makdurat perlu kudrah nggak? Makdurat tidak ada batasan, maka kudrah tidak ada batas. Nah, masalahnya kita saat itu telah menetapkan kudrah yang terbatas tapi tidak ada terbatas. Mustahil nggak? Kalau kita katakan terbatas, maka dia tidak ternafi, tidak terbah. Ingat di pembahasan yang masalah kadim, pembahasan yang kadim. Ingat kalau memahami persoalan yang kadim tentang falak, perputaran falak. Kalau antum memahami argumen itu dengan sangat baik, ini dengan mudah. Dalam arti Allah satu. Allah memiliki kudrah. Opsi yang pertama, bukti bahwa kudrah itu terhubung kepada semuanya. Kata lain kayak wifi. Satu wifi terhubung ke semua HP. Ataupun masing-masing HP itu satu wifi lah. Kalau untuk takribnya. Ada dua opsi. Ada kala semua HP, semua internet itu masing-masing satu wifi-nya. Ataupun satu kudrahnya. Opsi yang kedua, semua HP, semua internet itu satu wifi-nya ataupun satu kudrah. Satu kudrah mencakupi semuanya. Satu untuk semua. Ataupun semua punya satu-satu. Memiliki masing-masing. Nah, masalahnya kudrah ini kan nggak ada batasan. Sedangkan makdurah kan nggak ada batasan. Setelah itu ada lagi. Kudrah itu ada batasan. Kudrah itu ada batasan, tapi letak pada yang tidak terbatas. Mustahil nggak? Sesuatu yang ada batasan, maka sesuatu itu bukanlah yang tidak ada batasan. Ingat yang lalu? Pergerakan langit, falak yang tidak ada awal, katanya kan tasalsul kadim. Kalau kita hitung untuk hari ini, ada batasan nggak? Bagaimana sesuatu yang tidak ada batasan, sekarang sudah ada batas? Mustahil. Kembali ke argumen yang itu, karena Ghazali sudah menyampaikan 5 sabaka. Sabaka sudah terdahulu pembahasan ini. Wa imma an takunal qudratu wahidatan. Ada kala bahwa adalah kudrah itu satu. Kudrah itu satu. Satu untuk semua.
fayakunu ta'alluquha mattihadiha bima yata'allaqu biha minal jawahiri wal a'radi ma'akhtilafiha li amrin tashtariku fihi. Maka adalah terhubungnya kudrah dengan samanya kudrah, dengan satunya kudrah, Dengan apa ta'aluk? Dengan sesuatu yang ta'aluk sesuatu dengannya kudrah. Dari mana ma itu? Ini ma ini kan masih mubham. Apa ma itu? Daripada jauhar, a'rad. Walaupun berbedanya jauhar dan a'rad. Oke? Kenapa ta'aluk? Karena ada suatu perkara yang tashtariku, yang terkumpul jauhar dan a'rad padanya suatu perkara. Tashtarik dianya jauhar dan a'rad, fihi padanya perkara. Faham? Fihi kembali kepada amrin, tashtariku jauhar dan a'rad. Opsi yang kedua, kudrah itu satu. Terhubung dia satu, terhubungnya itu ke semua jauhar dan a'rad. Karena alam ini cuma terdiri dari jauhar dan jauhar dan a'rad, walaupun dia berbeda, dia terhubung dengan kudrah. Oke. Jauhar dengan a'rad berbeda enggak? Tapi ada titik temu keduanya, jauhar dan a'rad. Apa titik temu jauhar dan a'radnya ini? Mungkin. Jadi password untuk terhubungnya jauhar dan a'rad dengan mungkin adalah dengannya kudrah lah mungkin, sama-sama mungkin. Wala tashtariku fi amrin siwal imkan, dan tidak bertemulah jauhar dan a'rad pada perkara selain imkan. Titik temu jauhar dengan a'rad di mana sih? Ya imkan. Selain itu berbeda hakikat jauhar dengan hakikat a'rad. Maka lazim daripada ini, maka bahwa sungguh tiap-tiap yang mungkin, maka perkara yang mungkin itu makdur. La muhalah, mesti wawaki'un, dan terjadi bil kudrah. Ini yang sedang dibahas apa? Kudrah itu terhubung ke semua. Satu kudrah untuk semua, terhubung ke jauhar dan a'rad. Titik temu jauhar dengan a'rad adalah mungkin. Maka ta'aluk kudrah kemana? Bukan ke semua jauhar, bukan ke semua a'rad. Yang titik temu keduanya semua maka semua yang mungkin itu ada ta'aluk wawaki'un bil kud. Ini argumen bahwa kudrah itu ta'aluk ke semua mumkinat. Wabil jumlati idza sadarat minhul jawahiru wal a'radu istahala alla yasdura minhu amsaluha. Fa innal qudrata ala syai' qudratun ala mislihi. Wabil jumlah, kesimpulan. Apabila muncul daripadanya kudrah, akannya jauhar, dari akannya jauhar dan a'rad, ataupun olehnya jauhar dan olehnya a'rad, mustahillah bahwa tidak muncul daripadanya kudrah oleh yang semisil daripadanya jauhar dan a'rad. Kenapa? Fa ta'lil, karena bahwa sungguh mampu di atasnya sesuatu itu mampu juga di atas yang sama dengannya sesuatu. Ini kesimpulannya begini. Kalau ada satu kudrah ini bisa menghasilkan HP misalnya. Bisa menciptakan satu warna. Maka tidak mustahil yang sama dengan HP bisa juga muncul daripada kudrah. Yang sama dengan warna ini juga bisa muncul daripada kudrah. Kenapa? Mampu di atas sesuatu, maka kita mampu juga di atas yang sama dengannya. Kemarin kita kasih contoh, kalau kita mampu mengangkat 1 galon air, maka yang lain, yang ukurannya, yang beratnya seperti galon air, kita juga mampu. Al-qudrah ala syai' qudratun ala mislihi. Wa idza lam yamtana'il ta'addudu fil maqdur fa nisbatuha ilal harakati kulliha wal alwani kulliha ala watiratin wahidatin. Maka apabila apabila tidak mustahilah ta'addud fil maqdur, banyak pada maqdur. Kudrah itu satu, maqdurnya kan banyak. Gak mustahil kan maqdur itu banyak. Menciptakan binatang, tumbuhan dan yang lainnya. Maqdurnya apabila tidak mustahilah ta'addud pada maqdur, maka hubungannya hubungannya kudrah kepada gerak, semuanya gerak, dan warna, semuanya warna, itu di atas cara yang satu. Itu di atas cara yang sah. Nah, kudrah itu, makdur itu kan banyak. Kudrah itu satu, ingat kayak wifi, satu untuk semua. Maka kalau boleh
kita masuk ini ke satu warung. Sama-sama kita sudah pesan air minum. Kalau saya boleh masuk wifi, kawan saya boleh juga nggak? Boleh juga. Karena sama. Begitu juga kalau Tuhan mampu menciptakan suatu yang mungkin, maka mungkin yang lain juga atas nama passwordnya apa? Mungkin. Maka makdur itu boleh banyak. Maka semua gerak yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, warna yang ada di alam semesta ini, itu jalannya sama. Maka muncul dari satu sumber, yaitu kudrah. Makna ala watiratin wahidin, di atas satu sumber. Fatasluhu li khalqi harakatin ba'da harakatin alad dawam. Maka patutlah kudrah untuk menciptakan satu gerak setelah gerak di atas dawam. Maka kudrah itu patut untuk menciptakan harakah setelah harakah alad dawam. Paham? Karena gerak setelah gerak itu perkara yang mungkin nggak? Maka boleh juga untuk diciptakan. Kalau gerak ini boleh diciptakan, kenapa gerak ini nggak? Setelah itu gerak nggak? Mungkin. Boleh juga diciptakan. Alad dawam. Wa kadza launun ba'da launin wa jauharun ba'da jauharin. Begitu juga warna setelah warna dan jauhar setelah jauhar dan seterusnya. Paham? Ini secara kudrah. Boleh nggak secara kudrah Allah mampu nggak menciptakan kita selamanya? Ya emang kita diciptakan untuk selamanya kan? Kita abadi nggak? Manusia itu abadi, nggak pernah mati. Kalau kita, maka nikmat manusia itu dipilih untuk hidup. Karena kalau sudah hidup kita nggak ada untuk mati lagi. Nggak ada untuk tidak mati. Sebagaimana kita begitu dipilih menjadi manusia, kita tidak bisa lagi memilih untuk tidak berpikir. Begitu kita jadi manusia, maka kita tidak bisa lagi memilih untuk tidak berpikir. Kita hanya bisa memilih bagaimana cara berpikir. Begitu juga saat Tuhan memilih kita untuk hidup, kita tidak bisa lagi memilih untuk tidak hidup. Maka orang-orang yang bunuh diri dengan alasan untuk apa? Untuk menghindari, untuk mengakhiri hidup, itu sebenarnya apa? Mempercepat keberlanjutan hidupnya yang lama. Maka kita yang bisa kita pilih apa? Bagaimana untuk hidup. Maka pembahasan hari akhirat itu sebenarnya salah satu kasih sayang Tuhan untuk kita, biar kita semakin rangsang untuk memilih gaya hidup setelahnya. Paham kan? Oke. Wa huwal ladzi anaina biqaulina inna qudratahu ta'ala muta'alliqatun kulli mumkinin. Wa huwa yakni fatasluhu li khalqi harakatin ba'da harakatin 'ala dawam wa kadza launun ba'da launin wa jauharun ba'da jauharin wa hakadza. Inilah wa huwa inilah yang kita maksudkan dengan perkataan kita. Apa yang perkataan kita? Bahwa sungguh kudrah Allah, kemampuan Allah itu terhubung dengan semua yang mungkin. Wifi ini yakni kudrah Allah terhubung ke semua yang memiliki password mungkin. Itu maksudnya bisa. Fa innal imkan la yanhasiru fi adadin. Maka bahwa sungguh mungkin itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Wa munasabatu dzatil qudrati la tahtassu bi adadin duna adadin. Dan munasabah sesuai satu zat kudrah itu tidak terkhusus dengan saat bilangan tertentu tanpa bilangan yang lain. Maksudnya apa? Diri kemampuan itu tidak terkhusus dengan satu bilangan tanpa bilangan yang lain. Ini dalam arti apa? Tidak terikat dengan batasan. Tidak terikat dengan bilangan tertentu. Banyak. Hah? Oke. Fala yumkinu ayyushara ila harakatin fayukalu innaha kharijatun an imkani ta'alluqil qudrati biha ma'annaha ta'allaqat bimisliha id bid-darurati na'lamu anna ma wajaba li syai' wajaba li mislihi. Maka tidak mungkinlah bahwa diisyarah kepada satu gerak, misalnya. Fayukal, maka dikatakan bahwa sungguh gerak itu keluar daripada mungkin ta'aluknya kudrah biha dengannya harakah. Padahal bahwa sungguhnya kudrah itu sungguh telah ta'aluk dengan misilnya harakah. Ingat, bimisil Nah, gini, jangan kita isyarahkan misalnya ada satu gerak. Belum terjadi nih, harakah belum ada nih. Ini kan ada gerak. Nah, gerak yang model gitu nggak mungkin ta'aluk kudrah. Tidak ta'aluk kudrah. Ini salah. Kenapa? Karena gerak yang lain saja yang sama dengannya sudah ada ta'aluk, maka misalnya juga ta'aluk. Karena al-qudratu ala syai', qudratu ala misli. Ini maksudnya. Jangan diisyarahkan kepada satu gerak. Satu gerak, yakni satu sifat. Tuhan tidak
gerak nanti itu keluar daripada ta'alluq kudrah. Tidak ada terhubung kudrah di situ. Padahal ma'anha padahal kudrah itu sudah ta'alluq, sungguh telah ta'alluq dengan yang sama dengan harakah itu. Bid darurah, karena secara daruri kita meyakini bahwa sungguh sesuatu yang telah wajib bagi sesuatu niscaya wajib bagi misalnya. Harakah ini bisa ta'alluq kudrah, wajib ta'alluq kudrah, maka yang lain ta'alluq kudrah. Paham? Maka misalnya ada orang yang super power di muka bumi ini, nggak ada seorang pun yang bisa menaklukkannya. Apa ta'alluq kudrah nggak ada pada dia? Ta'alluq. Cuma tunggu tanggal mainnya. Ingat, semua yang mungkin ta'alluq kudrah. Nah, ini pembahasan yang penting. Wa yatasha'abu an hadza furu'un thalathatun, dan tercabang daripada ini oleh 3 cabang. Pembahasan kudrah Allah ada 3 cabang yang muncul daripada pembahasan ini. Al-awwal, in qala qailun hal taqulu inna khilafal ma'lumi maqdurun. Jika ada orang yang berkata, adakah kalian meyakini bahwa sungguh kebalikan daripada yang diketahui itu mampu? Innal khilafal ma'lum, bahwa sungguh kebalikan daripada yang diketahui, apakah itu termasuk kemampuan? Masuk dalam radar kemampuan? Ini, Allah sudah tahu kita mati hari ini. Mampu nggak Allah membuat kita mati besok? Allah mengetahui apa? Allah mengetahui mati hari ini. Boleh nggak? Ini kan oke. Besok khilaful maklum nggak? Yang diketahui hari ini. Kalau besok berarti kan berbeda daripada yang diketahui. Mampu nggak kebalikan daripada yang sudah diketahui? Mustahil ataupun tidak? Paham iskalnya? Hah? Paham? Tuhan sudah mengatakan hari kiamat. Mampu nggak Tuhan memindahkan hari kiamat ataupun tidak menciptakan hari kiamat? Nah, kan bagian pada kan mungkin juga itu kan? Ya kan? Berarti kalau itu mungkin berarti Allah bodoh dong. Karena sudah tahu tapi berbeda daripada. Nah, gimana ini kontradiksi ini? Kita ingin menyelamatkan kudrah, kena ilmun. Kita menyelamatkan ilmun, kena kudrah. Ini sering syubhat-syubhat yang model begini. Luar biasa Imam Ghazali mengurai persoalan ini. Lihat. Qulna hadza mimma ikhtulifa fih. Kami jawab ini termasuk daripada perkara yang diperselisihkan padanya perkara. Ini ada pertikaian para ulama dalam menjawab ini. Wala yutasawwarul khilafu fihi idza hukika wa uzila ta'kidul alfa. Lihat gaya Ghazali. Dan tidak mungkin terjadi perbedaan pada persoalan ini apabila ditahkikkan dan dihilangkan akan takkid kerumitan lafal-lafal. Ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Padahal tidak akan terjadi perbedaan kalau ditahkik persoalan ini dan dihilangkan kerumitan-kerumitan istilah-istilah dan lafal-lafal. Ini salah satu Ghazali menyampaikan apa? Banyak orang tersesat pikirannya karena terikat dengan kayak gaya kita biasanya. Iya kan? Terikat makna itu dengan lafal. Oke. Wa bayanuhu annahu qad sabata anna kulla mumkinin maqdurun wa annal muhala laisa bimaqdurin. Penjelasannya bagaimana tahqiqnya nih? Ini lihat gaya Ghazali tahqiq. Wa bayanuhu, dan menjelaskan persoalan ini yakni khilaful ma'lum maqdur, bahwasanya sungguh telah ditetapkan bahwa sungguh semua yang mungkin makdur. Jelas kan? Semua yang mungkin itu mampu. Wal muhal, dan bahwa sungguh muhal itu tidak bagian daripada makdur, ya kan? Muhal itu karena tidak ada, bukan mungkin. Jelas ya? Fal nandur. Hal khilafal ma'lumi muhalun au mumkinun. Maka hendaklah kita perhatikan bahwa sungguh kebalikan berbeda daripada yang sudah diketahui itu perkara mustahil ataupun mungkin. Tunggu dulu. Bentar. Ya. Allah sudah mengetahui balik dari kudrah itu membalik ataupun berbeda dengan apa yang sudah diketahui. Berbeda dengan apa yang sudah diketahui masuk mampu enggak? Melakukan dengan yang berbeda yang sudah diketahui. Perkara mungkin ataupun perkara yang mustahil.
Wala ta'rifu dzalika illa idza arafta ma'nal muhali wal mumkini wa hasalta haqiqatahuma. Dan engkau tidak mengetahui sedemikian ini, apakah itu mungkin ataupun mustahil, kecuali apabila engkau telah memahami makna muhal, makna mungkin, dan engkau hasilkan hakikat-hakikat daripada muhal dan mungkin. Taswirul mufrad dulu, tasawur dulu setiap daripada makna mungkin dan hakikat-hakikatnya, baru hukumi. Ini Ghazali mempraktikkan al-hukmu ala syai' far'un an tasawuri. Wa illa fa in tasahalta fin nadar farubbama sadaqa ala khilafil ma'lumi annahu muhalun wa annahu mumkinun laisa bimuhalin. Ini penting sekali kata-kata ini. Wa idza tasahalta, apabila engkau tasahul dalam bernalar. Cepat, tasahul itu termasuk cepat, tidak memperhatikan setiap mukaddimah, tidak memperhatikan setiap maksud-maksud daripada tasawur ini. Tasahul itu menyepelekan, terburu-buru. Apabila engkau tasahul pada nadar, maka kadang-kadang benarlah ala khilafil ma'lum, yakni kebalikan daripada maklum, benarlah langsung fa'ilnya annahu, bahwa sungguhnya khilafil ma'lum itu mustahil, bahwa sungguhnya khilafil ma'lum itu mungkin tidaklah mustahil. Kalau kamu tidak menggunakan nalarmu, kamu menggunakan nalarnya, tapi tasahul dalam nalar, maka kamu akan mempercayai kebalikan daripada yang sudah diketahui itu mustahil. Allah telah mengetahui hari kiamat terjadi hari Senin. Mampu nggak Allah menciptakan hari Selasa? Mungkin. Ataupun mustahil. Bisa saja. Ini kesimpulan ini muncul kenapa? Tasahul dalam berpikir. Ada berpikir? Ada. Tapi tasahul. Mana Fajar? Fa'idan qad sadaka annahu muhalun wa annahu laisa bimuhalin wan nakidani la yasdiqani ma'an. Maka saat itu sungguh terbenarlah bahwa sungguh khilafil ma'lum muhal dan bahwa sungguh khilafil ma'lum tidaklah muhal, dan dua nakid tidak terbenar secara bersamaan. Gimana nih? Khilafil ma'lum mustahil, khilafil ma'lum mungkin dengan mustahil, dua yang berlawan, tidak terbenar dua yang berlawanan pada satu perkara. Paham? Ini gara-gara tasahul fin nadar. Lihat, Ghazali mengajarkan kita apa? Memahami tasawur dulu. Apa mungkin itu, apa, baru putuskan apakah dia mungkin ataupun fa'lam. Lihat, fa'lam anna tahtal lafzi ijmalan wa innama yankashifu laka dzalika bima aquluhu. Ya, keren kali. Maka ketahui olehmu bahwa sungguh di balik lafal ini ada makna yang umum. Wa innama, hanya saja akan terbuka bagimu oleh sedemikian makna dengan apa yang akan aku jelaskan akannya sesuatu. Kata Ghazali apa? Ini di balik lafal ini ada makna umum, ada makna ijmali. Ini baru jelas maknanya ini dengan penjelasan saya setelah ini, kata Ghazali. Ini akan jelas dengan perkataan saya setelah ini. Apa? Wa huwa annal alama masalan yasduqu alaihi annahu wajibun wa annahu muhalun wa annahu mumkinun. Bahwa sungguh alam semesta, misalnya, terbenar di atasnya alam bahwa sungguh alam itu wajib, dan alam itu mustahil, dan alam itu mungkin. Lihat, kalau ada yang mengatakan alam itu wajib, alam ini wajib, gimana? Ada yang mengatakan alam ini mungkin, dan ada yang mengatakan alam ini mustahil. Terbenar. Maka kadang-kadang orang yang salah memahami Asy'ariyah seperti Mullah Sadra, ataupun orang Asy'ariyah salah memahami mazhab Asy'ariyahnya sendiri, kita ini semua mungkin. Ini kita sudah nyata daruri. Bagaimana mungkin? Mungkin itu ada kala ada, boleh tidak, sedangkan kita sudah ada. Jadi menentang dengan daruri, menentang dengan musyahah, karena salah memahami mana imkan. Hatta perkara yang sudah hukum, sudah realita begini, masih mungkin. Paham? Lihat apa makna mungkin, apa makna mustahil, apa makna Jadi alam ini boleh kita katakan wajib, boleh kita katakan mungkin, boleh kita katakan indah sekali. Lihat, amma kaunuhu wajiban. Kenapa boleh kita katakan alam ini wajib? Amma kaunuhu wajiban, famin haitsu innahu idza furidat iradatul kadimi mawjudatan wujudan wajiban kanal muradu aidan wajiban bid darurah la ijaizan. It yastahilu adamul murad ma'a tahaqquqil iradatil kadimah.
Penting. Adapun keadaan alam ini wajib. Kita katakan alam ini wajib. Dari sisi apa alam ini wajib? Maka dari sisi bahwasanya apabila diasumsikan akan adanya kehendak kadim, yakni kehendak Allah. Idza furidat, apabila diasumsikan akannya iradah kadim itu, apa yang diasumsikan? Maujud. Ada iradah kadim, ada kehendak Allah untuk adanya alam. Akan wujud yang wajib. Yakni tidak ada basa-basi ya. Tuhan menginginkan adanya alam. Iradah Allah untuk adanya Allah menginginkan adanya alam. Niscaya adalah yang murad, yakni murad alam. Alam ini murad kan? Yang dimaksudkan. Juga itu wajib secara daru, nggak boleh jaiz. Kenapa wajib bukan jaiz? Karena mustahil tidak ada yang dimaksudkan beserta adanya iradah kah? Allah sudah memaksudkan, tidak boleh tidak ini. Kudrah Allah wajib nggak? Kudrah Allah ta'alluq terhadap alam. Allah menginginkan adanya alam. Alam ini maujud dan wajibnya wajib. Wujudnya asumsi nih. Kita asumsikan Allah berkehendak untuk adanya alam ini sebagai wujud yang wajib. Oke. Maka alam ini sebagai murad wajib juga kan? Karena iradah kadimnya apa? Untuk bukan jaiz lagi. Karena kalau sudah ada iradah kadimah, maka apa yang diinginkan kalau nggak tembus berarti lemah Tuhan. Maka wajib ada. Apa yang sudah dikehendak oleh Allah wajib maka alam ini wajib min haitsu apa? Ta'alluq iradah kadimah. Paham? Wa amma kaunuhu muhalan fa huwa annahu law qaddara adamu ta'alluqil iradati bi ijadihi fayakunu la muhalata hudusuhu muhalan id yuaddi ila hudusi hadisin bila sababin wa qad urifa annahu muhal. Dan adapun keadaan alam ini muhal, alam ini mustahil ada. Fahuwa, maka bahwasanya kalau diasumsikan tidak ada ta'alluq iradah dengan mengadakannya alam, maka adalahnya alam mesti hudusnya alam itu perkara yang mustahil. Kenapa? Karena membawaki adanya alam kepada hudusnya hadis tanpa ada Waqad urifa, dan engkau telah ketahui bahwa sungguh hudusnya hadis bila sebab itu perkara yang mustahil. Ini. Makna alam ini mustahil apa? Allah tidak berencana untuk mengadakannya alam. Tidak berencana Allah tidak berencana untuk menciptakan alam. Maka adanya alam mustahil nggak? Mustahil, karena bagaimana adanya sesuatu tanpa ada iradah Allah? Adanya itu tanpa ada Allah tidak menginginkan adanya alam, tapi adanya alam. Nggak mungkin kan? Alias mustahil. Maka alam ini mustahil min haitsu apa? Tidak ada ta'alluq iradah untuk mengadakannya alam. Paham? Wa amma kaunuhu mumkinan fahuwa ayyundara ila dhatihi faqat wa la yu'tabaru ma'ahu la wujudul iradah wa la adamuha fayakunu lahu wasful imkan. Adapun keadaannya alam itu mungkin, fahuwa maka dianya alam itu mungkin itu dengan bahwa dilihat kepada dirinya alam cuma dan tidak dipertimbangkan beserta zatnya, tidak wujud iradah dan tidak melihat adamnya iradah. Maka ada baginya alam itu wasaf imkan. Maksudnya begini, alam ini mungkin. Itu cuma dilihat ke alam ini. Jauhar dan aratnya itu. Tidak melihat apakah ada iradah untuk mengadakannya ataupun tidak ada iradah untuk meniadakannya. Hanya melihat benda ini. Benda ini boleh ada, boleh tidak enggak? Tanpa melihat apakah sudah diciptakan, ada iradah untuk diciptakan ataupun tidak ada iradah untuk tidak dicipta. Jadi min haitsu zatuhu itu maknanya imkan. Kita manusia wajib wujud enggak? Wajib wujud ini sekarang ini min haitsu apa? Madama wujuduhu. Manusia itu wajib wujud selama dia wujud. Darurah daimah kalau dalam ilmu muwajjahat mantiq. Bukan darurah mutlakah. Wujudnya kita itu wajib selama apa? Wujud kita ini ada. Begitu kita tidak ada wujud maka hilang. Tapi min haitsu kita manusia, andai kita tidak ada, apakah mustahil? Enggak mustahil. Apakah kita wajib wujud? Enggak juga. Maka dia min haitsu zat dia mungkin. Tapi min haitsu Allah sudah menciptakan, wajib dia ada. Karena itu. Paham? Kalau Tuhan tidak mengiradah untuk ada kita,
Ya kita nggak ada, mustahil untuk ada. Faidan al-i'tibaratu salah satun. Maka saat itu i'tibar adati. I'tibar itu adati. Ini i'tibar. Muhal, wajib. Itu perkara i'tibari. Amrun akli. Al-awalu an-nasyuruta fihi wujudal iradati wa ta'allukaha fahuwa bihadzal i'tibari wajibun. Yang pertama, bahwa kami syaratkan padanya pertama akan adanya iradah dan ta'alluqnya iradah. Maka alam dengan ini i'tibar itu wajib. Jelas? Yang kedua, an-na'tabira faqdal iradah fahuwa bihadzal i'tibar muhal. Yang kedua, kami i'tibarkan akan tidak adanya iradah, fakidnya iradah. Maka alam dengan ini i'tibar mustahil. As-salis, yang ketiga itu bahwa kita putuskan pandangan kepada iradah dan sebab. Kita tidak melihat kepada iradah dan sebab. Fala na'tabiru wujudahu wala adamu, dan kita tidak mempertimbangkan wujudnya sebab dan tidak wujudnya sebab. Kita tidak melihat itu. Wa nujarrida nadra ila dzatil alam, dan kita fokuskan penglihatan kita, nabar kita pada diri alam. Tidak melihat koneksinya kemana. Fayabqa lahu bihadzal i'tibari amrus salis, maka tersisalah baginya alam dengan ini pertimbangan oleh perkara yang ketiga apa? Wahwa al-imkan. Wa na'ni bihi annahu mumkinun lidzatihi. Dan yang kami maksud dengannya mungkin, bahwa sungguh alam itu mungkin karena diri alam ini. Yani apa? Diri alam ini bukan perkara yang wajib wujud, bukan mustahil. Tapi kalau melihat Allah, Allah itu apa? Yang menciptakan semuanya. Berarti diri Allah itu wajib. Artinya apa? Makna mungkin lidzatihi id lam nashtarit ghaira dzatihi. Artinya kita tidak mensyaratkan selain zatnya alam. Jadi untuk melihat status dia imkan tidak melihat kecuali zatnya. Apabila kita tidak melihat selain zatnya, niscaya dia itu mungkin. Oke, tanpa pertimbangan-pertimbangan yang lain, hanya zat alam, maka dia itu fadhahara minhu annahu yajuzu ayyakuna syai'u wahidu mumkinan muhalan, walakin mumkinan bi'tibari dzatihi muhalan bi'tibari ghairihi. Maka jelaslah daripada uraian ini, daripada uraian yang lalu. Oke, bahwasanya dhamir sya'an bolehlah bahwa adalah sesuatu yang satu itu mungkin dan mustahil. Boleh suatu perkara dia itu mungkin dan itu mustahil. Namun walakin mungkin dengan i'tibar zat, mustahil dengan i'tibar selain zat. Faham? Boleh bertemu mungkin. Jadi enggak ada tanakut karena apa? Ikhtilaful jihad. Wala yajuzu an yakuna mumkinan lidzatihi muhalan lidzatihi, dan tidak bolehlah bahwa adalah sesuatu yang satu, kembali dhamirnya syai'u wahid, itu mungkin karena dirinya, muhal karena dirinya. Fahuma mutanaqidani, dan kedua ini adalah dua berlawanan. Oke. Jelas kan? Fanarji ila khilafil ma'lum. Maka kita kembali kepada persoalan khilafil ma'lum. Ini tahqiqnya, lihat uraiannya dulu. Menguraikan satu-satu baru. Ini maksud daripada tahqiq. Pernah kan dengar tahqiq surah? Walaupun nyala lumpur dok mah. Ini makna tahqiq. Gaya ulama, lihat Ibnu Hajar dalam Tufah. Ibnu Hajar dijuluki al-muhaqqiq, begitu cara uraiannya. Bukan tahqiq mengartikan, menjelaskan, ada kaidah, itu dah tahqiq bukan. Oke. Fanarji, maka hendaklah kita kembali. Ini Ghazali bukan kita, Maka kita kembali kepada persoalan khilafil ma'lum, maka kami katakan. Oke, jelas ya masalah mungkin, muhal, wajib, oke. Idza sabaka fi ilmillahi ta'ala imatatu Zaidin sabihata yaumi sabti masalan. Apabila telah terdahululah pada ilmu Allah, pada yakni kadim, Allah telah mengetahui akan matinya si Zaid subuh hari Sabtu misalnya. Si Zaid meninggalnya subuh hari Sabtu. Allah sudah tahu si Zaid meninggalnya apa? Subuh hari Sabtu. Maka kita katakan khalqul hayah li Zaidin sabihata yaumi sabti mumkinun aw laysa bimumkinin. Kami katakan, menciptakan hidup bagi si Zaid subuhnya hari Sabtu perkara yang mungkin ataupun tidak mungkin. Allah sudah tahu nih, subuh Sabtu dia mati. Mampu enggak Allah menciptakan dia hidup subuh itu? Mungkin ataupun tidak mau? Sabar. Fal haqqu fihi annahu mumkinun wa muhalun. Ai huwa mumkinun bi'tibari dzatihi
in quti'al iltifatu ila ghairihi wa muhalun li ghairihi la li dzatihi. Maka yang benar pada persoalan khilafil maklum bahwasanya itu yakni menciptakan hidup dia itu mungkin dan dia itu mustahil. Artinya dianya itu mungkin dengan melihat zatnya. Boleh nggak dia untuk lanjut? Boleh saja untuk melihat zatnya. Makna mungkin bi'tibari tadi apabila diputuskan pandangan kepada selain zat. Ghairi kepada selain zat, tidak melihat kepada ilmu Allah. Wa muhal, dan dia mustahil untuk hidup hari itu, subuh hari Sabtu, karena selain zat, bukan karena diri zatnya Zaidun. Zaidun, Allah sudah mengetahui si Zaidun itu meninggal subuh Sabtu. Boleh nggak Allah menciptakan dia hidup subuh itu? Melihat untuk dia, boleh saja dia hidup. Ya kan? Sebagaimana dia boleh hidup sebelumnya, boleh saja dia hidup subuh itu. Tapi kalau dia dilihat karena Allah sudah mengetahui dia itu meninggal hari itu, mustahil dia untuk hidup. Karena kalau berbeda, maka Allah bodoh. Bodoh. Karena Allah sudah tahu dia mati jam ini subuh, tapi dia masih hidup subuh. Berarti Allah bodoh. Bodoh kepada Allah itu enggak boleh. Khilaful maklum enggak muhalun li ghairihi mumkinun li dzatihi. Luar biasa. Lihat. Wa dzalika idza tu'bira ma'ahu iltifatu ila ta'alluqil ilmi bil imatati. Wa dzalika yakni sedemikian mustahil, yakni mustahil si Z itu hidup subuh hari Sabtu apabila dipertimbangkan besertanya sesuatu akan melihat kepada ta'alluq ilmu dengan mematikan, dengan imata. Kapan mustahil si Z itu hidup? Apabila dilihat ilmu sudah ta'alluq dia mati subuh. Kalau dengan melihat dengan kacamata Allah sudah mengetahui dia mati hari subuh hari Sabtu, maka hidup subuh hari Sabtu perkara mustahil. Wal muhalu li dzatihi huwa alladhi yamtani'u li dzatihi kal jam'i baina sawadi wal bayadi la li luzumi istihalatin fi ghairi dzatihi. Muhal li dzatihi ini jadi muhal itu ada dua sih, tunggu. Ada muhal li dzatihi, ada muhal li ghairi. Muhal li dzatihi apa? Seperti lihat muhal li dzatihi. Muhal li dzatihi adalah perkara yang mustahil karena dirinya, seperti menggabungkan di antara hitam dan putih. Bertemu hitam dan putih. Pada satu warna dia itu putih, dia itu mustahil. Kenapa? Karena dirinya itu nggak mungkin. Ada perkara yang mustahil bukan karena dirinya. Kalau melihat dirinya nggak mungkin. Tapi karena melihat ilmu Allah, iradah Allah, maka dia baru mustahil. Paham? Ada perkara juga, ada wajib li dzati, ada wajib li ghairi. Allah itu menciptakan semuanya, wajib li dzati. Karena kalau nggak wajib, siapa nanti yang menciptakan semuanya ini? Nggak mungkin hudus tanpa ada sebab. Ada yang wajib li ghairi, seperti kita. Kita nggak wajib mungkin, tapi karena Allah sudah mengiradah kita, maka li ghairihi. Istilah baru, udah lama ini. Oke. Muhal li dzatihi huwa alladhi yamtani'u li dzatihi kal jam'i baina sawadi wal bayad. Bukan karena lazim yang mustahil pada selain dirinya. Jadi muhal li dzatihi bukan perkara yang lazim yang mustahil pada selain dirinya. Yani apa? Pada dirinya itu enggak mustahil, tapi muncul mustahil karena melihat kepada selain dirinya. Itu bukan muhal li dzatihi, tapi muhal. Oke. Dikit lagi. Wa hayatu Zaidin law quddirat la tamtani li dzatil hayah. Hidupnya si Zaid yang sudah diketahui dia akan mati, kalau ditakdirkan, kalau diasumsikan, niscaya tidak mustahillah hidupnya si Zaid karena diri hidup. Walakin yalzamu minhu istihalatun fi ghairi dzatiha. Namun lazim daripada hidupnya si Zaid yang sudah Allah tahu dia mati akan mustahil pada selain diri zat hidup. Wahwa apa? Diri ilmu. Mustahilnya apa ilmu? Apa? Yang qalibu jahlan. Karena berubahlah ilmu akan menjadi jahil. Wa muhalun ayyang qaliba jahlan. Dan mustahillah bahwa berubah dianya ilmu akan Allah sudah tahu dia mati. Rupanya enggak mati, berarti ilmu Allah terbalik kan? Dari ilmu menjadi jahil. Itu mustahil. Jadi mustahil karena ini. Karena li ghairi. Li dzati enggak boleh saja. Fabana annahu mumkinun li dzatihi
muhalun liluzumi istihali fi ghairihi. Maka jelaslah bahwa sungguh hidupnya si Z itu mungkin lidzatih, mustahil karena lazim, mustahil pada selainnya zat si Z hidup. Fa idza qulna hayatu Zaidin fi hadzal waqti maqduratun lam nurid bihi illa anal hayah min haitsu innaha hayatun laisa bimuhalin kal jam'i bainas sawadi wal bayadi. Apabila kita katakan hidupnya si Z pada ini waktu, yakni subuh hari Sabtu, itu perkara yang mampu Allah menciptakan lagi, menghidupkan. Tidaklah kita maksudkan dengan perkataan hayat si Z itu hidup, kecuali bahwa sungguh hidup min haitsu dari sisi bahwa sungguhnya al hayah itu adalah hidup, bukanlah perkara yang mustahil seperti menggabungkan di antara hitam dan putih. Maksudnya apa? Si Z Allah sudah tahu hari Sabtu, subuh Sabtu mati. Allah menciptakan hidup bagi si Z itu mampu menciptakan lagi. Mampu Allah menciptakan hidup bagi si di waktu itu. Mampu. Maksud mampu itu apa? Bukan perkara yang mustahil seperti jam'u bainas sawad wal bayad. Bukan seperti muhallidzati. Yang mana antara hitam dan putih itu pada satu waktu, pada satu tempat, itulah mustahil. Bukanlah begitu. Itu maksud makdurah. Faham? Menghidupkan si Z di waktu itu makdur, maksudnya apa? Bukan mustahil seperti jamak bainas sawad wal bayad. Wa qudratullahi ta'ala min haitsu innaha qudratun la tambu anit ta'alluqi bi khalqil hayah. Kemampuan Allah itu min haitsu, bahwa sungguh Allah itu min haitsu, bahwa sungguhnya kudrah itu kemampuan, itu tidak enggan daripada ta'alluq dengan menciptakan hayah. Kudrah Allah, dengan melihat Allah memiliki kudrah, itu tidak terlepas, tidak enggan, ataupun dalam arti mencakupi dengan menciptakan hidup bagi sisi. Wala tataqasaru anhu li futurin wala dha'fin wala sababin fi dzatil qudrah. Dan tidak tidak terputus dianya kudrah anhu daripada menciptakan hayah, karena futur, karena malas, dan bukan karena lemah, dan bukan karena sebab pada dirinya kudrah. Jadi tidak ta'aluknya kudrah. Jadi kudrah itu tidak ta'aluk, wala kudrah itu tetap ta'aluk dengan semuanya. Paham? Tidak ta'aluk. Kadang-kadang wala takasar, dan kudrah itu tidak ta'aluk bukan karena futur, bosan, lemah, ataupun karena ada sebab pada kudrah bermasalah, wifi-nya bermasalah sehingga nggak terhubung ke yang itu. Bukan. Min haitsu kudrah semua terhubung. Paham? Mungkin nggak Allah? Jadi makna persoalan tadi mungkin, ingat khilaful maklum makdur. Mampu nggak Allah menciptakan bumi yang lain? Misalnya, ini ada bumi yang lain sekarang. Mungkin min haitsu kudrah Allah, min haitsu kudrah Allah. Min haitsu zat kudrah itu mungkin. Tapi karena Allah sudah berkehendak begini, maka kata Ghazali apa? Laisa minal imkan ibda'u mimmaka. Bukan termasuk perkara yang mungkin menciptakan yang indah lebih daripada alam ini. Allah, kata lain, tidak mungkin menciptakan alam yang lebih indah daripada ini lagi. Sehingga banyak sekali ulama mengkafirkan Ghazali gara-gara itu. Karena sudah membatasi kemampuan Allah. Kok nggak mungkin? Nah, melihat dari sisi iradah Allah. Tapi melihat min haitsu kudrah, boleh nggak saya detik ini, saya tiba-tiba sudah ada di Jepang, Jembatan Pango. Boleh kan? Min haitsu kudrah. Tapi karena ta'aluknya irada ini, itu nggak mungkin. Paham ya? Ini penting sekali pembahasan ini. Wahadani amrani yastahilu inkaruhuma a'ni nafyal qusuri an dzatil qudrah wa thubutal imkan li dzatil hayah min haitsu inna hayah faqat min ghairi iltifatin ila ghairiha. Ini adalah dua perkara yang mustahil mengingkari duanya perkara. Apa dua perkara? Aku maksud menafikan kelemahan daripada diri kudrah. Maksudnya ada perkara yang nggak masuk daripada nggak kena radar kudrah. Kudrah Allah itu nggak mencakup itu mustahil. Dan sebutnya mungkin bagi zat hidup min haitsu, bahwa sungguh hidup itu adalah hidup fakat tanpa melihat kepada selainnya hayah.
Faham? Ini ada dua perkara yang nggak boleh kita ingkari ini. Pertama apa? Kudrah Allah Ta'ala itu tidak ada batasan. Tidak ada kusur. Yang kedua, imkan. Min haisu melihat ke situ adalah dia imkan. Tanpa melihat kepada sisi yang lain. Ini dua perkara yang nggak boleh diingkar. Mustahil diingkari. Wal khasmu idza qala ghairu maqdurin ala ma'na anna wujudahu yuaddi ila istihalatin fahuwa sadiqun fi hadzal ma'na fa inna lasna nunkiruhu. Lawan, apabila lawan itu berkata apa? Khilaful ma'lum ghairu maqdur. Ini dhamirnya huwa, ada takdir huwa. Kembalinya kemana? Khilafil maqdur. Khilaful maklum. Oke. Kebalikan daripada yang sudah diketahui. Mampu enggak? Tidak mampu katanya. Ala makna, dengan makna apa? Tafsirnya apa? Ala makna bahwa sungguh wujudnya maklum itu membawa kepada mustahil. Wujudnya makdur, wujudnya maklum itu membawa kepada mustahil. Fahwa, maka khasam, ini khasam kembali. Maka lawan itu benar pada ini makna. Kenapa? Karena bahwa sungguh kita tidaklah kita ingkari akan ini makna. Kalau lawan kita mengatakan Allah menciptakan hidup bagi si Z yang Allah sudah mengetahui dia mati subuh hari Sabtu, Allah tidak mampu. Kita nggak perlu mengingkari itu karena makna itu kita sepakati. Lihat, Ghazali mengajarkan jangan terburu-buru mengingkari. Lihat maknanya. Kadang-kadang maknanya sama walaupun istilahnya berbeda. Maksud tidak mampu apa? Ini akan membawa mustahil terhadap apa? Ilmu Allah. Paham? Boleh nggak Allah tidak menciptakan neraka? Memasukkan semua manusia surga. Kafir, muslim semua masuk surga. Mungkin min haisu kudrah Allah. Tapi min haisu Allah sudah menjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sudah mengetahui, Allah sudah memenuhi semuanya. Tidak boleh Allah berdusta dengan ini semuanya. Maka kafir masuk neraka. Faham? Ada dua sisi. Oke. Kita habiskan sampai al-far'un sani. Wa yabqa nadhar fil lafzi, maka tersisalah nadhar, analisa pada lafal. Wahwa dan nadhar pada lafal. An-nasawab, bahwa sungguh yang benar min haisul loghah itu memakai ini nama di atasnya ataupun menafikannya nama. Maka kalau kita sepakat dalam makna, maka yang tersisa apa? Pengucapan lafalnya. Yang benar dari sisi bahasa, boleh nggak kita mengucapkan khilaful maklum, ghairul makdur, ataupun boleh ataupun tidak? Allah tidak mampu menciptakan manusia hidup selamanya. Kalau Allah, boleh nggak kata-kata begitu? Min haisu logat. Min haisu makna kita sudah sepakati tadi. Boleh ataupun tidak. Wala yakhfa anna sawaba itlaqul lafzi. Dan tidak tersembunyilah, artinya jelaslah bahwa sungguh yang benar itu boleh memakai lafal, boleh. Kenapa boleh? Fa innan nas yaqul, maka bahwa sungguh manusia itu berkata, fulanun qadirun alal harakah wasukun. Si fulan itu mampu untuk gerak dan tetap. Ya kan? Ini mustahil nih kan? Ya kan? Insya'a maknanya apa? Insya'a taharraka wa insya'a sakana. Apa? Jika dia berkehendak dia gerak, jika berkehendak dia. Wa yaqul, dan manusia berkata, innalahu fi kulli waqtin qudratan ala diddin. Bahwa sungguh bagi seorang itu, si fulan itu pada tiap-tiap waktu ada kemampuan untuk melakukan dua yang berlawanan. Maksudnya apa? Setelah ini, kemudian ini. Taharaka, kemudian sakana maksudnya. Wa ya'lamuna annal al-jari fi ilmillahi ta'ala wuqu'u ahadihima. Dan manusia mengetahui bahwa sungguh yang berlaku pada ilmu Allah Ta'ala itu terjadilah salah satu daripada keduanya. Maka itlaq boleh memakai itu. Syahid itu menjadi dalil bagi sesuatu yang telah kami sebutkan. Wa haddul ma'na minhu daruriyun la sabila ila juhdihi. Dan porsi makna daripada persoalan tadi itu daruri yang tidak ada jalan untuk mengingkarinya. Maknanya untuk maknanya itu sudah daruri, nggak bisa diingkari lagi. Tapi lafalnya sawab menurut Ghazali boleh memakai karena manusia mengatakan sifat itu boleh melakukan dua yang berlawanan. Dia boleh gerak, boleh tetap. Pakai gerak entar kan nggak boleh bertemu. Maksudnya apa? Gerak dulu kemudian tetap, gerak dulu kemudian. Pembahasan ini sangat penting, ya kan? Mungkin sebagian kita baru mendengar kok ada muhaligeri dengan contoh ini ya. Mungkin istilahnya sudah ada tapi penerapan ini mungkin baru kita dengar.
Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marju'al ma'ab. Selawat.